Oke, jadi untuk outline yang akan kita bahas, itu yang pertama mengenai unbiased transistor, kemudian yang kedua yaitu ada bias transistor, kemudian ada persambungan common emitter, kemudian ada kurva basis, dan yang terakhir yaitu mengenai kurva kolektor. Oke, jadi yang dimaksud dengan transistor yaitu adalah salah satu jenis komponen aktif yang ada di elektronika dan dia memiliki 3 terminal. Nah, secara harfiah kata dari transistor itu dia merupakan kepanjangan dari transfer resistor, di mana transistor ini merupakan suatu komponen yang nilai resistansinya itu dapat kita atur antar terminalnya. Nah, secara fungsi transistor ini dia punya 2 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai penguat arus dan yang kedua sebagai saklar atau switch. Nah, jadi sebenarnya kan kalau dari komponen elektronika itu kita bisa bagi menjadi komponen pasif dan komponen aktif. Nah, kalau komponen pasif itu contohnya ya resistor, kapasitor, induktor itu komponen pasif. Kemudian kalau komponen aktif itu ada dioda, transistor, op-amp, dan beberapa contoh yang lainnya. Nah, kemudian untuk transistor ini bisa kita bagi menjadi beberapa jenis bergantung dari pembawa muatannya. Yang pertama ada transistor yang dia berjenis bipolar. Transistor bipolar. Contohnya adalah bipolar junction transistor yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, karena namanya bipolar, itu kan 2, maka di bipolar junction transistor ini dia untuk aliran listriknya itu ada 2 pembawa muatan, yaitu hole dan elektron. Sedangkan jenis transistor yang lainnya yaitu adalah transistor unipolar. Contohnya adalah FET atau field effect transistor. Nah, untuk FET sendiri nanti akan dibagi lagi ada 2, yaitu ada JFET atau Junction Field Effect Transistor, ada juga MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Nah, untuk FET nanti itu akan dibahas di mata kuliah RE2. Nah, sesuai dengan namanya, karena dia berjenis unipolar, maka untuk FET ini dia hanya ada 1 pembawa muatan listriknya. Kalau tidak hole, ya berarti elektronnya. Ini salah satunya saja. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai unbiased transistor. Jadi seperti di penjelasan slide awal tadi bahwa transistor itu dia punya 3 terminal. Nah, yang sekarang kita bahas yaitu adalah transistor yang berjenis BJT atau bipolar junction transistor. Nah, untuk BJT ini dia punya 3 bagian, yaitu ada kolektor, ada basis, dan juga ada emitor. Ini bisa kalian lihat di gambarnya di bawah ini. Jadi ada kolektor, ada basis, ada emitor. Nah, pada aktual fisiknya, nanti itu bagian basis itu dia jauh lebih tipis dibandingkan bagian yang lainnya. Sedangkan bagian kolektor itu yang paling besar. Alasannya kenapa nanti akan saya jelaskan. Jadi untuk pembagian bagiannya itu basis yang paling kecil, kemudian kolektor yang paling besar. Nah, kemudian yang berikutnya ada mengenai level doping transistor. Mengenai doping ini pernah kita bahas di materi teori semikonduktor ya. Jadi doping itu kan dia adalah salah satu cara untuk menambah daya konduktansi sebuah bahan semikonduktor. Nah, di sini dari 3 bagian yang ada di BJT itu mereka memiliki level doping yang berbeda.
Jadi untuk level doping yang paling berat atau yang paling tinggi itu berada pada emitor. Kemudian basis itu dia di doping yang paling ringan. Sedangkan untuk kolektor dia level dopingnya berada di antara level doping si emitor sama si basis. Jadi emitor yang paling paling berat dopingnya, kemudian basis yang paling ringan, kolektor dia yang berada di antaranya untuk level dopingnya. Nah, di sini karena si transistor ini dia terdiri dari 3 bagian dan masing-masing bagiannya itu dia dibentuk dari bahan semikonduktor. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk bagian emitor itu dia dibentuk dari semikonduktor tipe N. Kemudian untuk basisnya dia dibentuk oleh semikonduktor tipe P dan untuk kolektornya dia dibentuk dari semikonduktor tipe N. Sehingga untuk jenis transistor BJT ini dia tipenya adalah NPN. Nah, kita juga bisa membuat transistor BJT ini dengan tipenya PNP. Ya tinggal dibalik saja. Kalau kita mau bikin yang PNP, maka emitornya dia dibentuk dari semikonduktor tipe P, kemudian basisnya dari semikonduktor tipe N, kemudian kolektornya dari semikonduktor tipe P. Secara cara kerjanya itu hampir sama, tinggal berkebalikan saja. Nah, nanti yang akan saya jelaskan di sini itu yang berjenis NPN. Nah, kemudian kembali juga di pembahasan dioda bahwa ketika kita menghubungkan dua buah semikonduktor yang berbeda tipenya, maka akan dihasilkan yang namanya junction ya. Nah, di sini karena di sini ada 3 buah semikonduktor, di sini ada N, ada P, ada N, maka di sini kita bisa dapatkan 2 buah junction. Junction yang pertama yaitu adalah junction yang terdapat pada persambungan antara emitor dan basis. Kemudian junction yang kedua itu yang terdapat di antara persambungan kolektor dengan basis. Nah, untuk persambungan yang antara emitor dan basis ini bisa kita sebut sebagai dioda emitor. Sedangkan untuk yang kolektor dengan basis itu bisa kita sebut dengan dioda kolektor. Kan kalau dioda kan cukup ada 2 bahan semikonduktor itu dia bisa disebut sebagai dioda. Nah, karena di sini ada 2 persambungan, maka bisa kita ibaratkan bahwa dia terdiri dari 2 buah dioda. Ada dioda emitor, ada dioda kolektor. Oke, kemudian karena adanya junction tadi, maka secara langsung dia juga akan punya yang namanya depletion layer di masing-masing persambungannya. Kenapa? Karena elektron bebas, misalkan yang ada pada emitor, itu nanti dia akan berdifusi sehingga dia bisa melewati junction dan akan membentuk ikatan dengan holes yang ada di semikonduktor tipe P yang berada di bagian basis. Nah, oleh karena perpindahan elektron tersebut, maka akan dihasilkan 2 buah depletion layer pada masing-masing junction. Jadi ini adalah depletion layer yang ada di dioda emitor. Kemudian ini adalah depletion layer yang ada di dioda kolektor. Nah, yang harus kalian ingat bahwa depletion layer itu kalau kita gunakan bahan dari silikon, maka besarnya adalah 0,7 volt. Kemudian kalau kita gunakan bahan dari germanium, maka besarnya adalah 0,3 volt. Artinya sebelum nilai tegangan itu melewati nilai dari barrier voltage-nya, maka belum ada elektron yang mengalir ya, dari emitor ini menuju ke basis.
Oke, kemudian berikutnya kita bahas mengenai bias transistor. Ya, jadi seperti dengan dioda yang dia juga dibentuk dari bahan semikonduktor, maka supaya si transistor ini bisa bekerja harus kita berikan bias. Kalau kemarin kan di dioda ada dua macam bias, yaitu ada bias maju dan bias mundur. Kalau pada dioda, dia hanya bekerja pada bias maju. Oke. Nah, di sini karena yang saya jelaskan tadi, transistor ini dia terdiri dari dua buah dioda, maka kita perlukan dua buah bias untuk masing-masing dioda yang ada di situ. Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang di dioda emitor, itu yang semikonduktor tipe P-nya, dia dihubungkan dengan sumber positif. Kemudian semikonduktor tipe N yang berada di emitor, dia dihubungkan ke sumber negatif. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, maka si dioda emitor ini kita berikan bias maju. Sedangkan untuk dioda kolektor, semikonduktor tipe N yang berada pada kolektor itu dihubungkan dengan polaritas positif dari sumbernya. Oleh karena itu, untuk si dioda kolektor ini dia dibias mundur. Nah, jadi berbeda dengan dioda yang dia hanya bekerja pada bias maju. Nah, untuk di transistor ini supaya dia bisa dapat bekerja, maka untuk yang bagian dioda emitornya kita berikan bias maju, sedangkan yang ada di dioda kolektornya kita berikan bias mundur. Di konfigurasinya seperti itu. Nah, tanda minus yang ada di sini itu adalah elektron bebas yang ada pada bagian emitor. Karena tadi kita bahas yang dia berjenis NPN, maka si emitor ini dia menggunakan semikonduktor tipe N, di mana pembawa muatan mayoritasnya adalah elektron. Oke, nah kan tadi saya sebutkan bahwa si emitor ini dia punya level doping yang paling tinggi. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya emitor kan emit itu dia adalah yang memancarkan atau sumbernya. Sehingga emitor ini dia merupakan sumber dari elektron yang nantinya dia akan bergerak menuju ke bagian kolektor. Karena dia sumber, maka dia harus punya resource yang banyak. Oleh karena itu, si emitor tadi dia diberikan level doping yang paling besar. Nah, kemudian kalau base tadi, dia level dopingnya yang paling ringan. Kenapa? Karena base ini dia cuma sebagai jalan penghubung antara emitor dengan kolektor. Ya. Jadi si base ini dia diberikan doping yang paling ringan, karena supaya nanti dia nggak mengikat elektron yang mengalir dari emitor menuju kolektor. Makanya dia diberikan level doping yang paling ringan. Dan juga tadi kan base dia juga punya ukuran yang paling kecil. Ya kenapa ya? Karena dia cuma sebagai jalan, dengan dia lebar ukuran yang kecil, sehingga elektron nanti dia akan mudah menyeberang dari emitor menuju ke kolektor. Ya. Jadi itu alasan kenapa basis itu dia ukurannya paling kecil dan level dopingnya paling rendah. Di ukurannya paling kecil supaya si elektron itu mudah untuk menyeberang, cepat untuk menyeberang ke kolektor, dan level dopingnya rendah supaya elektron yang menyeberang ke kolektor nanti dia nggak banyak yang membuat ikatan di bagian base-nya. Nah, kemudian di sini untuk kolektor dia ukurannya yang paling besar. Kenapa? Ya sesuai dengan namanya, dia kolek. Dia yang bagian mengumpulkan elektron yang didapatkan dari emitor. Kan kalau kolek kan kita ibaratkan sebagai gudang gitu kan ya. Maka dia harus punya ukuran yang besar untuk bisa menyimpan elektron yang dialirkan dari si emitor tadi. Itu alasan kenapa masing-masing bagian pada BJT ini
dia punya level doping yang seperti itu dan juga punya ukuran yang berbeda. Jadi memang ada alasannya. Oke, nantinya untuk pembahasan dari analisis dari transistor, kita akan selalu menggunakan pendekatan kedua dioda. Kan kalau kemarin kalau kita membahas mengenai pendekatan kedua dioda, maka kita harus memperhitungkan nilai dari barrier voltage. Nah, jadi di sini kan elektron tadi dia bersumber dari si emitor. Karena kita gunakan pendekatan kedua, maka elektron yang ada di emitor dia belum akan menyeberang ke basis kalau nilai sumber VBB-nya masih di bawah nilai barrier voltage. Berarti kalau nilai VBB ini dia masih di bawah 0,7, kalau kita pakai silikon, maka si elektron ini dia belum akan menyeberang ke basisnya. Nanti setelah dia sudah lebih dari 0,7 baru ada elektron yang bisa menyeberang ke bagian basis. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa elektron yang mengalir ke bagian basis itu dia cuma persinggahan sementara ya. Karena sebenarnya tujuan akhirnya yaitu elektron ini dia akan menuju ke bagian kolektor. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, karena si basis ini dia ukurannya paling kecil, maka dia akan membutuhkan jarak yang pendek untuk bisa menyeberang ke bagian kolektor. Kemudian kenapa elektronnya bisa menyeberang? Karena di basis tadi dia diberikan level doping yang ringan sehingga tidak banyak elektron yang berikatan di sini. Jadi nggak akan banyak dia yang akan bertahan di sini. Karena mayoritas elektron dia akan melanjutkan perjalanannya menuju ke kolektor. Selain itu dia juga dipengaruhi oleh bias mundur yang ada pada dioda kolektor. Nah, kan di sini dia untuk yang elektron kan dia muatannya negatif. Kemudian karena di dioda kolektor tadi dia dibias mundur, maka si polaritas positifnya ada di sini. Nah, sesuai dengan hukumnya, kalau negatif ketemu positif kan berarti akan ada gaya tarik menarik. Sehingga nantinya elektron yang ada di basis tadi dia akan ditarik oleh polaritas positif dari sumbernya. Jadi kalau kita simpulkan berarti ada 3 hal yang membuat kenapa si elektron ini dia bisa mengalir ke kolektor. Yang pertama karena ukuran basisnya kecil sehingga dia mudah untuk melompat ke kolektor. Yang kedua karena basisnya dia punya level doping yang paling ringan sehingga nggak akan banyak elektron yang berikatan dengan hole yang ada di basis. Kemudian yang ketiga karena adanya bias mundur pada kolektor, sehingga si elektron ini dia akan ditarik oleh sumber positifnya. Nah, oke, kemudian setelah si elektron ini dia sudah berada di bagian kolektor, maka dengan adanya bias mundur yang ada di dioda kolektor ini, maka elektron-elektron yang ada di situ dia bisa ditarik oleh sumber positifnya, sehingga akan menyebabkan akan adanya arus yang mengalir. Seperti itu. Jadi itu adalah cara kerja atau aliran elektron yang ada pada transistor BJT yang berjenis NPN, sehingga menyebabkan adanya arus yang mengalir. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan bahas mengenai persambungan CE atau common emitter. Jadi sebenarnya ada 3 cara dalam menghubungkan transistor dalam sebuah rangkaian listrik, yaitu ada CE atau common emitter, kemudian ada CB atau common basis, dan ada CC atau common collector. Nah, yang kita bahas di sini cuma yang common emitter. Nah, kenapa kok dia dinamakan sebagai common emitter? Karena untuk ground-nya itu dia terhubung dengan kaki emitor dari BJT. Saya tadi belum menjelaskan simbolnya ya. Jadi ini adalah simbol dari BJT. Yang ini adalah bagian basis. Yang atas bagian kolektor.
kemudian yang bawah itu bagian emitor. Nah, kenapa dia dikatakan common emitor? Karena emitornya dihubungkan dengan ground. Nah, ini simbol untuk BJT yang berjenis NPN. Ya. Kalau dia BJT yang jenisnya PNP, yang membedakan adalah arah panahnya. Kalau PNP, dia arah panahnya masuk. Oke, nantinya untuk bisa menganalisis rangkaian dari BJT ini, kita akan bagi rangkaian ini menjadi 2 loop. Itu di sini ada yang namanya loop basis, kemudian di sini ada yang namanya loop kolektor. Nah, untuk materi mengenai analisis dari rangkaian transistor atau BJT, itu untuk pertemuan minggu depan sudah saya siapkan videonya. Oke, tadi kan di sebelah kiri kita punya yang namanya loop basis, ya, ini loop basis. Nah, di loop basis ini kita punya sumber VBB yang tadi kita konfigurasikan menjadi bias maju ya di dioda basis atau di dioda emitor. Kemudian dia juga punya komponen RB. Nah, RB ini itu apa? RB ini dia fungsinya untuk membatasi arus yang masuk pada bagian basis dari BJT. Nah, kalau dengan menggunakan hukum Ohm itu kan I sama dengan V per R, ya kan? Maka arus yang masuk di bagian basis itu bisa kita konfigurasikan dengan mengubah-ubah nilai dari sumbernya maupun nilai resistansinya. Nah, nantinya dengan mengubah nilai arus pada basis, maka kita juga akan otomatis mengubah besarnya arus pada kolektor. Kenapa? Oke, kita kembali ke gambar yang tadi. Saya bilang kan, kalau kita mengubah nilai arus pada basis, maka dia juga akan merubah arus pada kolektor. Ini alasannya, basis ini kan tadi dia istilahnya sebagai jalan ya, sebagai jalan elektron itu menuju dari emitor menuju ke kolektor. Kalau arus basisnya kecil, maka jalannya juga kecil. Nah, kalau jalannya kecil, maka otomatis dia akan berpengaruh ke jumlah elektron yang menuju kolektor. Sedangkan kalau kita perbesar nilai arus basisnya atau IB-nya, maka jalannya juga akan semakin besar. Sehingga akan semakin banyak elektron yang mengalir menuju ke kolektor. Makanya kenapa di awal slide tadi saya katakan bahwa fungsi dari transistor yaitu dia sebagai penguat arus. Jadi IB ini dia digunakan sebagai arus masukan, sedangkan IC ini dia digunakan sebagai arus keluaran. Nah, nanti untuk di BJT ini nilai dari IC atau arus keluarnya itu rumusnya adalah beta kali IB. Ya. Di IB itu adalah arus masukan sebagai arus basis, kemudian beta itu adalah level penguatannya. Jadi itu alasan kenapa kalau kita membuat besar nilai IB, maka arus kolektor juga akan semakin besar. Karena dia membuka jalan yang lebih besar untuk si elektron itu dia bisa menuju ke bagian kolektor. Oke, kemudian ini untuk yang di sisi kanan rangkaian tadi yaitu ada loop kolektor. Nah, untuk loop kolektor tadi kan dia di bias mundur ya. Alasannya kenapa ya? Karena bias mundur dari dioda kolektor nanti dia bisa menarik elektron yang ada di bagian kolektor sehingga akan ada arus yang mengalir. Oke, kemudian berikutnya kita bahas mengenai notasi yang biasa kita gunakan pada analisis rangkaian BJT. Yang pertama, kalau notasinya double subscript. Contohnya adalah VBB, VCC.
Kalau subscribe-nya sama, ini kan sama-sama B, ini sama-sama C. Kalau double subscribe, kemudian subscribe-nya sama, maka itu yang dimaksud adalah tegangan sumber. TVBB itu adalah tegangan sumber yang dihubungkan ke basis, VCC itu adalah tegangan sumber yang dihubungkan ke kolektor. Tapi kalau double subscribe, kemudian subscribe-nya berbeda, maka yang dimaksud itu adalah nilai beda tegangan di antara dua titik. Misalkan VCE, kan ini beda, C sama E. Maka artinya adalah beda tegangan antara VC dengan VE. Kemudian VCB, berarti beda tegangan antara VC dengan VB. Kemudian ada VBE, itu adalah beda tegangan antara VB dengan VE. Nah, kemudian kalau single subscript, contohnya VB, VC, sama VE, itu artinya kita menghitung nilai tegangan dari titik tersebut dan dengan referensi adalah ground. Berarti kalau ada pertanyaan, hitunglah nilai VB. Ya udah, kalau misalkan kalian hitung pakai voltmeter, maka yang voltmeter yang kabel warna merah letakkan di titik VB, kemudian voltmeter yang warna hitam letakkan di bagian ground-nya. Seperti itu. Nah, kemudian dari penjelasan saya tadi kan kalau kita pakai common emitter, maka emitternya kita hubungkan dengan ground. Maka ketika kita disuruh menghitung nilai VCE, VCE tadi kan adalah beda tegangan antara VC dengan VE. Nah, karena emitter ini kita hubungkan dengan ground, maka otomatis nilai VE itu adalah 0. Maka VCE bisa kita anggap sama dengan VC. Ya, begitu juga dengan VBE. VBE kan VB minus VE, karena VE-nya ground 0, maka VBE sama dengan VB. Oke, kemudian kita bahas mengenai kurva basis. Jadi kalau kurva basis ini dia menggambarkan perbandingan nilai arus basis atau IB dengan tegangan pada basis emitor VBE. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kurva basis ini dia mirip dengan kurva dioda. Karena memang kan yang di bawah tadi kan ada dioda emitor. Nah, prinsipnya sama. Jadi ketika tegangan VBE ini dia masih lebih kecil dari barrier voltage, maka belum ada arus yang mengalir pada IB, di arusnya 0. Kemudian baru ketika nilai VBE-nya dia sudah lebih besar dari barrier voltage, maka akan ada arus yang mengalir. Nah, di sini kita bisa menghitung nilai IB itu dengan menggunakan analisis yang ada pada loop basis di sini. Nah, ini kan sama-sama ground-nya kan ya, itu bisa kita hubungkan langsung seperti ini. Nah, di sini kita bisa gunakan hukum Kirchhoff 1 mengenai tegangan. 2 ya tegangan itu ya. Hukum Kirchhoff 2 mengenai tegangan, yaitu bahwa jumlah tegangan pada suatu loop tertutup itu sama dengan 0. Jadi kalau kita ikuti arah loopnya, yang pertama dia masuk di sumber. Di sini dia masuknya lewat polaritas negatifnya. Maka bisa kita tuliskan minus VBB. Oke, kemudian ini ada plus minus ya, saya kasih polaritas. Kemudian dia masuk ke RB, maka plus VRB. Kemudian dia di sini lewat persambungan BE. Ini bagian basis, ini bagian emitor. Nah, VBE kan berarti dia lewatnya positif dulu. Ini berarti plus VBE sama dengan 0. Nanti untuk VRB-nya kan bisa kita jabarkan rumusnya. VRB itu adalah IB dikalikan RB. Nanti dengan kita lakukan substitusi dan sebagainya,
kita bisa dapatkan rumus IB sama dengan ini. IB sama dengan VBB minus VBE dibagi dengan RB. Nah, untuk VBE ini karena kita menggunakan pendekatan kedua, maka nilai VBE ini dia selalu 0,7. Ya. Asumsinya kita gunakan bahan silikon dan selalu menggunakan pendekatan kedua. Jadi misalkan nanti kalau di soal tidak disebutkan nilai VBE-nya berapa, langsung saja kalian gunakan nilainya 0,7 selalu. Oke, kemudian setelah kurva basis tadi, sekarang kita bahas mengenai kurva kolektor. Nah, jadi kalau kurva kolektor ini, dia menggambarkan perbandingan nilai arus kolektor atau IC dengan tegangan pada kolektor emitor, VCE. Jadi sumbu X-nya itu adalah VCE, kemudian sumbu Y-nya yaitu adalah IC. Oke, tadi kan seperti yang saya sebutkan bahwa transistor dia fungsinya adalah sebagai penguat arus. Dan sudah saya sebutkan juga tadi bahwa untuk di BCT ini nilai arus keluaran atau IC itu sama dengan perkalian antara faktor penguatannya dengan arus masukannya, yaitu arus basis. Nah, tadi kan arus basis itu bisa kita atur dengan cara mengubah-ubah nilai VBB maupun RB-nya. Katakanlah setelah kita mengkonfigurasikan nilai VBB dan RB, kita punya nilai IB misalkan 10 mikroampere, misalkan ya. Nah, di sini saya contohkan saya menggunakan transistor yang jenisnya 2N3904 misalkan. Nah, untuk transistor 2N3904 ini sesuai dengan datasheet-nya, dia punya faktor penguatannya sebesar 100 kali. Nanti beda transistor dia beda ya untuk faktor penguatannya ya. Jadi enggak selalu dipukul rata 100, tergantung dari jenis transistornya. Oke, berarti kalau kita punya nilai IB-nya 10 mikroampere, kemudian kita punya nilai penguatannya 100, maka kan kita bisa cari nilai IC-nya, yaitu 100 dikalikan 10 mikroampere. Ini kan 10 kali 100 kan 1000. 1000 kali mikro kan 10 pangkat minus 6. Jadinya 1 dikali 10 pangkat minus 3 ampere. Atau sama dengan 1 miliampere. Jadi yang tadi awalnya arus masukannya 10 mikroampere, kemudian karena dia dikuatkan 100 kali, maka dihasilkan arus keluaran IC-nya sebesar 1 miliampere. Nah, sekarang kita lihat di sini di grafik kolektornya, di kurva kolektor. Nah, tadi itu kan kolektor dia dibias mundur ya. Kita kembali ke gambar yang tadi. Nah, si kolektor dia dibias mundur, dan bias mundurnya di sini dia fungsinya untuk menarik elektron yang ada di basis maupun di kolektor. Nah, di sini kan berarti dia awalnya adalah nilai tegangannya 0. Kalau nilai tegangannya 0 kan berarti dia belum bisa melakukan bias mundur. Ya kan? Karena dia belum bisa melakukan bias mundur, maka belum ada arus yang mengalir karena belum ada elektron yang mengalir. Nah, kemudian setelah nilai tegangannya semakin besar, maka dia sudah punya kekuatan untuk melakukan bias mundur sehingga akan semakin banyak elektron yang bisa dia tarik. Sampai pada suatu kondisi nilai arusnya akan stabil di sini. Dia akan konstan di sini. Kenapa? Kembali lagi ke penjelasan basis tadi. Jadi meskipun kita memperbesar nilai dari VCE tanpa kita memperbesar nilai dari IB, kan IB-nya kita buat konstan kan tadi, IB-nya 10 mikroampere, berarti konstan.
Kalau IB-nya konstan, maka jalan penghubung antara emitor dengan kolektor dia juga konstan, ya kan? Sebanyak-banyaknya elektron yang ada di emitor, kemudian kalau jalannya konstan, maka arus yang mengalir ke kolektor dia juga akan konstan kalau sudah maksimal. Itu alasan kenapa pada suatu titik di sini nilai arusnya konstan. Nah, kemudian nanti ketika kita memperbesar lagi nilai VCE-nya, itu dia akan bisa merusak si transistornya. Ya. Jadi yang pertama untuk kondisi yang ketika si sumber dari dioda kolektor masih belum melakukan bias mundur, maka dia belum punya kekuatan untuk menarik elektron. Nah, ini dinamakan sebagai daerah saturasi. Kemudian waktu ketika si arus ini sudah maksimal, karena si bias mundur ini dia sudah menarik maksimal elektron yang bisa ditarik, nah itu dinamakan sebagai daerah aktif. Nah, di daerah aktif inilah si transistor dia bekerja. Kemudian ketika si transistor itu dia diberikan tegangan yang sangat besar, yang melebihi kapasitasnya, maka dia akan berada di daerah breakdown. Nah, di daerah breakdown ini transistornya akan rusak. Nilai 40 ini juga bukan nilai yang pasti, karena beda jenis transistor dia pasti juga akan punya nilai breakdown voltage yang berbeda. Nanti bisa kalian lihat di masing-masing datasheet-nya. Oke, nanti untuk nilai VCE itu bisa kalian dapatkan dengan rumus ini, VCC minus ICRC. Nanti untuk detailnya bisa kalian lihat di video untuk materi minggu depan. Itu ada cara perhitungan untuk VCE-nya. Kemudian kalau daya outputnya, kalau daya itu kan V kali I kan ya, P sama dengan V kali I. Kalau daya output, maka kita harus mengalihkan tegangan outputnya, yaitu VCE, dengan arus outputnya, yaitu IC. Nah, kemudian untuk daerah kerja transistor, tadi daerah aktif itu sudah saya jelaskan ya, itu daerah di mana si bias mundur itu sudah menarik maksimal elektron yang bisa ditarik. Dan di daerah inilah si transistor bekerja. Kemudian daerah breakdown itu adalah daerah ketika kita memberikan tegangan yang terlalu besar sehingga bisa merusak transistor. Kemudian kalau daerah saturasi itu daerah transisi ya, di mana mulai dari si bias mundurnya belum bisa menarik elektron sampai dia bisa menarik elektron secara maksimal. Nah, ada satu lagi yang namanya daerah cut-off. Nah, daerah cut-off itu dia terjadi ketika arus IB-nya sama dengan 0. Kalau kita kembali ke rumus IC sama dengan beta kali IB. Kalau arus IB-nya 0, maka secara perhitungan nilai IC-nya juga sama dengan 0. Tapi karena si transistor ini dia merupakan komponen yang dibuat oleh manusia, maka dia tidak bisa memberikan karakteristik yang seideal ini. Jadi meskipun arus IB-nya masih 0, ketika kita mengukur nilai arus IC, itu nanti pasti akan ada nilainya. Meskipun sangat kecil sekali. Misalkan saya contohkan di sini ketika kita menggunakan transistor dengan tipe 2N3904. Nah, untuk transistor tipe ini ketika nilai IB-nya 0, nilai IC-nya dia masih punya nilai itu sebesar 50 nanoampere. Nano itu kan dia 10 pangkat min 9 ya. Jadi nilainya sangat kecil sekali. Sehingga saking kecilnya nilai itu, maka nilainya bisa kita abaikan. Jadi ada active region, kemudian ada breakdown region, kemudian ada saturation region sama cut-off region. Dan transistor dia bekerjanya di active region. Nah, kemudian kan di penjelasan kurva yang sebelumnya tadi kan
kita akan dapatkan nilai IC yang konstan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan nilai IC yang lebih besar? Maka satu-satunya cara untuk mendapatkan nilai IC yang lebih besar yaitu dengan cara menaikkan nilai IB-nya. Misalkan di sini, ini kan yang saya jelaskan tadi ya, yang IB-nya 10 mikroampere. Kalau IB-nya 10 mikroampere, maka arus IC-nya dia maksimal 1 miliampere dengan penguatan 100 kali. Kemudian ketika kita memperbesar nilai IB, misalkan di sini, IB-nya kita perbesar jadi 30 mikroampere. Jadikan yang awalnya arus IB-nya kecil, sehingga jalannya kecil, kemudian kita perbesar 3 kali lipat, maka otomatis jalan yang disediakan oleh IB dia juga akan melebar 3 kali lipat. Sehingga memungkinkan si bias mundur pada kolektor itu dia bisa menarik elektron lebih banyak. Nah, sesuai dengan rumusnya, IC sama dengan beta kali IB, ketika kita berikan IB-nya 30 mikroampere, maka nanti di kondisi aktifnya, dia bisa menghasilkan arus sebesar 3 miliampere. Jadi satu-satunya cara untuk menaikkan nilai IC yaitu dengan cara menaikkan nilai IB. Nah, kemudian kenapa ketika nilai IB-nya semakin besar, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai arus konstan semakin lama. Ini kan kalau 10 mikroampere dia cuma butuh waktu sekian. Tapi kalau waktu IB-nya 70 mikroampere dia butuh waktu yang lebih panjang. Kenapa? Ya karena kan semakin lebar jalannya, maka si bias mundur yang ada pada kolektor dia membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bisa memenuhi elektron atau untuk bisa membuat kolektor itu menjadi penuh elektronnya. Ya. Kan kalau cuman jalannya sempit, ya cepat aja dia bisa mengisi elektron. Tapi ketika si jalannya lebih besar, maka untuk bisa memenuhi kan dia juga butuh waktu lebih lama. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian yang paling bawah ini itu merupakan daerah cut off region. Ini kan ketika IB-nya 0, dia masih punya nilai IC, meskipun nilainya sangat kecil sekali. Seperti itu. Ya, udah habis. Sebentar saya stop dulu record saya.